Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami masih boleh menikmati firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang berbeda dengan perkataan dan omongan kami. Karena itu ada kuasa yang bisa rubah hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa supaya kami bisa konsentrasi, kami bisa mendengarkan suara yang berasal dari Engkau. Tuhan, tolonglah hamba juga supaya hanya firman Tuhan bisa didengar di sini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mau memikirkan misi di Samaria, saya ingin sampaikan salam hangat. Baik tadi badan misi kami, itu WEC Internasional, dan di belakang ada buletin misi Terang Lintas Budaya, sekaligus dari seminari di mana saya mengajar, itu seminari Saat di Malang, yang pasti tidak asing lagi untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya bulannya itu kenapa di Indonesia, saya sudah bulan depan 28 tahun di sini untuk mengajar dan untuk tantang orang Kristen Indonesia untuk terlibat dalam misi sedunia. Terima kasih banyak atas penyambutan hangat. Sekarang kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 8. Dan nanti kita akan baca juga dari Injil Yohanes. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dulu. Di situ dikatakan, Tuhan katakan, tetapi kamu akan memberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Karena pada hari ini kita mau memikirkan misi di Samaria, kita membuka Injil Yohanes dan membaca beberapa ayat bersama-sama dari pasal 4. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan 7 dulu. Kisah Yohanes pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan 7, dan kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampai ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sichar, tekan yang diberikan penghulu kepada anak Yesus. Di situ tempat sumur Yakub. Sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur. Hari itu kira pukul jam 12. Ada seorang perempuan Samaria. Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Ini kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari pasal yang sama, ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Kita lagi baca ini bersama-sama. Ayat yang ke-25 sampai 30. 2, 3. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebutkan juga Kristus. Sampai ia datang, ia akan memberitakan. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata kepadanya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau hendak aku. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ dan pergi ke melihat di situ adalah seorang yang mengatakan, dan ayat-ayat terakhir itu terambil dari pasal yang sama, ayat yang ke-39 sampai dengan 42. Ayat yang ke-39 sampai 42, dan kita lagi baca ini bersama-sama. 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya.
Terima kasih banyak. Kalau orang biasanya dengar misi di Samaria, muncul sikap-sikap yang berbeda. Ada yang takut menyaksikan Injil. Takut karena kita tidak tahu bagaimana mereka berpikir. Kalau saya nanti sampaikan Injil, jangan-jangan nanti saya diserang atau saya ditolak atau seperti itu. Ada orang lain kalau mereka dengar istilah misi di Samaria, mereka aju tak aju. Untuk apa? Pusing. Ya, yang penting kita bisa menikmati firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita urus keluarga kita, suku kita, gereja kita saja. Biarlah mereka urus diri sendiri. Ada golongan yang ketiga yang katakan, misi di Samaria saya tertarik, tetapi saya belum belajar. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyampaikan Injil ini. Karena saya tidak biasa, dari kecil saya tidak belajar itu. Itu sebabnya saya juga sungkan untuk bermisi di Samaria. Pada pagi hari ini saya ingin bahwa kita belajar bersama-sama dari sikap Tuhan Yesus bagaimana dia bermisi di Samaria itu. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu. Mari kita lihat itu di Injil Yohanes pasal 4 yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, kita bisa lihat seorang wanita Samaria bertobat. Kalau kita lihat tadi, ingat ayat-ayat yang ke-4 sampai 7 dan 25 sampai 26, itu kita bisa lihat. Bagaimana ini terjadi? Kita lihat kembali kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, saya harus pergi ke Samaria. Ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Bukannya dalam perjalanan di mana murid-murid sama-sama dengan Tuhan Yesus keliling kota dan desa di Yudea, di Israel zaman itu, mereka terkejut melihat bahwa Tuhan katakan dia mau pergi ke Samaria. Kenapa mereka terkejut? Mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Mesias untuk dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi mereka tahu bangsa Samaria itu bangsa yang bertetangga dengan orang Yahudi, dengan orang daerah Yudea. Itu bukan daerah yang jauh sekali. Kita harus cari di internet dulu apakah ada pesawat, ada Lion Air atau ada pesawat yang lebih murah untuk ke sana. Zaman itu gampang, kita bisa jalan ke sana, kita bisa mendatangi dan pergi ke sana tanpa kesulitan transportasi. Tetapi bangsa Samaria bukan bangsa yang bertetangga dengan Yudea, tetapi itu bangsa yang dibenci oleh orang Yahudi. Walaupun bertetangga, ya, mereka tidak mau interaksi. Orang Samaria itu orang bagi orang Yahudi yang berbeda, yang memang dulu dari nenek moyang ada persamaan, tetapi sekarang kita beda, agama beda, mereka juga tadi segi etnis sudah campur dengan bangsa-bangsa yang lain, karena Samaria, daerah Samaria dulu itu Israel Utara, kerajaan Israel Utara yang hancur. Dan orang Yahudi dulu dibawa oleh Asyur, dan yang masih tertinggal di daerah Israel Utara bercampur dengan pendatang-pendatang. Bukan hanya secara suku mereka tercampur, tetapi agama pun itu tercampur. Masih ada dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, tetapi juga mereka menerima dari orang-orang lain, suku-suku yang lain yang dibawa ke Samaria itu, sehingga agama mereka itu satu agama yang pluralis, mungkin kita bisa katakan zaman sekarang. Semua itu benar, tetapi tidak ada kebenaran mutlak. Tuhan atau Allah Bapa kita tidak diterima sebagai Allah yang satu-satunya yang perlu disembah. Nah,
Tuhan Yesus katakan atau tunjukkan kepada murid-muridnya dan ajak mereka untuk pergi ke Samaria, ke daerah yang biasanya dihindari, dan kalau kita jalan harus sebenarnya menyeberangi daerah itu, orang Yahudi pilih cari jalan yang lain untuk tidak harus interaksi dengan orang Samaria. Tetapi Tuhan pergi ke sana dan di situ dia bertemu dengan wanita, dengan seorang wanita Samaria. Kita tidak baca secara terperinci bagaimana semua. Pokoknya Tuhan Yesus itu letih, dia duduk di sumur dan di situ dia ketemu dengan seorang wanita. Bukan dengan seorang tokoh di sana, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias. Yang dia jumpai itu seorang biasa-biasa saja, seorang wanita. Zaman dulu wanita kelas 2, ya. Itu bukan orang yang kita cari kalau ada urusan. Wanita yang dijumpai Tuhan itu bukan hanya wanita saja. Dia adalah seorang pelacur yang menghindari persekutuan. Dia adalah orang yang mungkin dia sangat cantik, dia sangat radikal. Kita tahu dia cerai bukan hanya satu kali, berulang kali. Tetapi dia juga orang yang tidak beres, tetapi dia yang cari kebenaran. Dan Tuhan bertemu dengan orang yang seperti itu. Amat sangat riskan sebenarnya untuk Tuhan Yesus bertemu dan interaksi dengan orang Samaria, wanita lagi, pelacur lagi. Nah, syukur itu waktu mereka ketemu itu siang, itu tidak gelap. Seandainya itu gelap, mungkin pikiran banyak orang sudah ke yang tidak wajar lagi. Tapi Tuhan pergi ke sana dan dia bertemu dengan wanita di sana. Dia tidak hanya bertemu dengan dia, tetapi dia lama berdiskusi dengan wanita ini. Wanita ini diberi kesempatan untuk interaksi, untuk belajar, untuk bertanya kepada Tuhan bagaimana itu tentang agama, bagaimana itu tentang Tuhan. Dan wanita ini mengenal konsep Mesias. Walaupun orang Samaria tercampur, bisa dikatakan ya sinkretistis agama mereka, mereka masih punya konsep itu. Nanti Mesias itu akan datang, namanya Kristus yang diurapi, dan dia akan memberitahukan kepada kita semua apa yang kita lakukan. Baik yang baik, tetapi juga banyak yang tidak beres. Karena kita manusia adalah orang yang berdosa, di mana ada banyak hal yang tidak beres itu. Dan Mesias ini yang dipercayai orang Samaria akan datang dan dia akan memberitahukan kepada kita siapakah kita, dan dia nanti akan membangun kerajaannya. Dan wanita ini yang cantik, radikal dan tidak beres masih punya kerinduan itu. Saya mau ketemu dengan Mesias ini. Saya mau diselamatkan oleh Mesias ini. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan diri secara terus terang langsung kepadanya sesudah mereka berdiskusi. Tuhan katakan kepada dia, akulah dia, akulah yang Mesias itu. Akulah dia yang kamu tunggu. Ini luar biasa. Kalau kita selidiki seluruh perjanjian baru, jarang Tuhan Yesus begitu terus terang. Tuhan Yesus itu orang Asia, bukan orang bule seperti saya yang agak terus terang. Orang Asia biasanya mutar sedikit dulu, ya, tidak terlalu langsung frontal. Tuhan Yesus pasti sama. Dan tetapi di sini, kepada wanita di Samaria, sesudah mereka mutar, ya, dia langsung katakan, akulah dia. Akulah yang kamu cari. Akulah yang bisa membereskan kehidupanmu. Itu luar biasa. Bahwa Tuhan menemukan orang damai, orang yang terbuka untuk Injil ini. Dan wanita itu bertobat, yang menerima Mesias ini.
Nah, itu satu tantangan untuk kita. Satu tantangan di mana kita juga di Indonesia memiliki orang Samaria. Kalau kita selidiki Indonesia, ada banyak orang Kristen yang kita anggap orang seperti orang Yudea, ya orang Yerusalem yang tahu Injil. Tetapi di Indonesia ada banyak sekali orang Samaria. Orang Samaria kita juga bertetangga dengan kita. Kalau kita lihat banyak di antara kita mungkin punya karyawan, mungkin pernah pakai taksi di mana ada orang Samaria. Orang Samaria yang bahasa Indonesia sama, yang tinggal di satu negara yang sama, tetapi beda agama, beda budaya. Bahasa Indonesia mungkin masih bisa lancar atau kurang lancar, itu bergantung pada pendidikan juga pada usianya. Ya, mereka bertetangga dengan kita. Begitu sering orang Samaria itu kita kurang melihat karena sudah tinggal begitu dekat dengan kita, atau kita tinggal menyeberang jembatan yang terkenal untuk ketemu dengan mereka. Dan begitu sering kita juga tidak sukai dan kita coba hindari mereka. Wah, mereka kasar. Mereka tidak punya agama yang sebaik kita. Mereka hitam. Mereka pendidikannya kurang. Sering sekali kita tidak suka sama mereka. Kalau kita bisa hindari mereka, kita pasti hindari. Karena kita pikir, wah, lebih baik jangan. Mereka tidak terbuka, mereka sulit, mereka nanti bikin kita susah. Lebih baik jangan sentuh itu. Tetapi mereka sama dengan wanita di Samaria, mereka membutuhkan juru selamat. Itu penting sekali bahwa kita ingat bahwa bukan hanya kita yang membutuhkan juru selamat, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya suku kita, tapi mereka juga membutuhkan juru selamat. Mereka manusia seperti kita. Mereka manusia yang bergumul dengan keluarga mereka, mereka bergumul dengan keuangan, mereka bergumul dengan anak, orang tua mereka. Mereka juga sangat membutuhkan juru selamat. Mari kita introspeksi, mari kita lihat di mana kita sudah pasang tembok. Ini orang kita atau ini orang yang bagi saya Injil masih bisa diberitakan. Tetapi sudah ada tembok, disitulah ada orang walaupun paspornya juga Indonesia, tapi beda agama, saya sudah pasang tembok. Dia tidak mengerti, dia kasar, dia sulit, ya sudahlah. Itu Samaria yang saya hindari, yang saya tidak doakan, dan yang saya tidak peduli. Mari kita minta Roh Kudus untuk merubah hati kita. Kita semua, tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak etnosentris, tidak terfokus kepada etnik, kepada sukunya sendiri. Dan Tuhan mau rubah hati kita, Tuhan mau bekerja di hati kita. Seperti dia bekerja di hati wanita yang di Samaria yang dijumpai Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita mau lihat. Orang Samaria perlu bertobat dan orang Samaria bisa bertobat. Hal yang kedua yang kita mau lihat pada pagi hari ini adalah yang bertobat itu menjadi saksi. Tadi kita baca itu di ayat yang ke-28 sampai 30. Kembali kepada kisah yang kita baca bersama-sama. Wanita itu yang bertobat itu sesudah dia menemukan Mesias itu, dia tidak pulang dan katakan haleluya, sekarang kehidupan saya sudah beres. Melainkan wanita itu meninggalkan tempayangnya di situ dan dia pergi ke kota. Dia tinggalkan segala sesuatu, urusan yang dia mau selesaikan di sumur, yang mau timba air, dia tinggalkan ini dan dia lari, dia pergi ke kota yang dulu dia hindari.
Karena dulu dia tidak mau interaksi dengan orang kota, karena orang kota tahu siapakah dia. Wanita yang tidak beres, yang radikal, yang sulit untuk diatur, yang tidak masuk ke dalam sistem mereka itu. Tapi wanita ini pergi dengan sukacita, dia ceritakan apa yang dia alami. Tapi menarik sekali, dia tidak langsung datang ke alun-alun, ambil speakernya, loudspeakernya yang kata, "Hei, dengar dulu ya, saya sudah menemukan Mesias yang kita tunggu." Tidak. Coba kita ingat apa yang terjadi. Dia ke kota dan dia katakan, "Ada seorang nabi yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat." Dia katakan bahwa dia adalah orang berdosa. Saya selingkuh, saya cerai, ya, dan ada satu orang yang kita biasanya panggil nabi yang beritahu segala sesuatu kepada saya. Itu sesuai dengan konsep budaya orang Samaria. Yang mereka tunggu adalah orang yang memberitahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Dan wanita ini, dia tidak memberitahukan yang hebatnya dari dia. Justru dia katakan, "Coba kalian lihat, saya yang tidak beres, saya yang dosanya setinggi langit, itu saya berjumpa dengan seorang tanda kutip nabi yang kasih tahu semua kepada saya." Luar biasa radikalnya dia, luar biasa juga perubahannya yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang dulu dia tutupi, ya, kita biasanya kalau tidak mau akui dosa kita tutupi, kita diskusi dan katakan gini gitu. Dia sekarang, wanita Samaria, sekarang terbuka sekali dan katakan, "Coba lihat, dia yang kasih tahu apa yang saya buat itu." Dan dia ajak mereka dan katakan, "Lihatlah, apakah dia adalah Kristus? Lihatlah, apakah dia ada Kristus?" Dia memberi kesempatan kepada orang Samaria untuk diproseskan oleh Roh Kudus. Dia tidak langsung katakan, "Hei, kalian yang jelek juga, ya, bukan hanya saya yang jelek dan berdosa, kalian juga jelek, gini." Dia katakan, dia memberi kesempatan supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam hatinya. Itu sebabnya dia katakan, "Lihatlah, apakah dia adalah Kristus?" Yang Kristus yang mereka juga nantikan. Kristus yang juga kasih tahu kepada mereka perbuatan-perbuatan itu. Dan Kristus juga yang bisa menyelamatkan mereka. Itu luar biasa. Bahwa orang yang berdosa bisa menjadi saksi yang baik. Orang yang berdosa bisa menjadi saksi yang baik. Seandainya kita harus di satu perusahaan dan cari orang untuk iklankan atau untuk memberitahukan sesuatu, wanita di Samaria tidak masuk ke kriteria, out, dia tidak bagus. Dan kalau kita cari hamba Tuhan atau misionaris, kita juga biasanya bukan cari orang seperti wanita di Samaria, yang tidak beres, yang radikal, yang wanita aja. Kita cari orang yang agak keren sedikit, punya pendidikan yang baik, mungkin bisa berteologi dengan para ahli Taurat di Samaria. Tetapi Tuhan pilih seorang yang haus akan firman Tuhan, seorang yang kita anggap tidak cocok, ya. Tuhan proseskan dia dan Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil. Itu luar biasa. Sukacita yang dia miliki itu membawa dia untuk menyaksikan Injil sesuai dengan budaya di sana. Coba lihat, ada nabi, mungkin dia adalah Mesias, mungkin dia juga nanti memberitahukan itu kepada kalian. Nah, dalam hal ini wanita di Samaria membawa kita untuk introspeksi lagi. Mari kita introspeksi, apakah kita juga menantikan orang Samaria bertobat? Next. Apakah kita menantikan orang Samaria bertobat? Apakah kita, kalau kita berdoa untuk misi,
Apakah kita sungguh-sungguh harapkan bahwa masa kini orang Samaria Indonesia bertobat? Bahwa kita punya iman untuk orang Madura, orang Melayu, orang Tengger, orang siapapun, bahwa mereka bertobat. Atau kita hanya berdoa saja dan katakan, ya Tuhan tolonglah mereka yang tidak beres ini. Tapi dalam hati kita tidak menantikan bahwa mereka bertobat. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dan menjadi introspeksi itu adalah, apakah kita izinkan orang yang baru bertobat dari latar belakang yang lain menjadi saksi yang dipercayai. Begitu sering kalau kita ada pelayanan di daerah Samaria, kita punya program sendiri. Itu nanti harus begini, harus ada orang ini, dan sebagainya. Kalau kita mau bermisi di Samaria, kita harus ikuti gerakan Tuhan. Kita tidak langsung bisa datang dengan program kita yang laku di lingkungan kita. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada orang dari latar belakang itu yang sudah bertobat, supaya mereka bisa memberitakan Injil sesuai dengan cara dan jembatan yang cocok untuk budaya mereka. Mari kita, kalau kita mulai nanti berdoa untuk misi dan untuk orang Samaria kita yang ada di lingkungan kita, mari kita berdoa dengan sikap, Tuhan, saya menantikan bahwa Tuhan punya Tuhanan yang besar, tetapi dengan cara dan metode yang cocok untuk mereka. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari wanita di Samaria untuk bermisi di Samaria adalah dampak kesaksian orang yang menyaksikan apa adanya. Dan kita tadi sudah baca ini bersama-sama di ayat yang ke-39 sampai dengan 42. Kita melihat wanita ini yang bertobat dengan cara yang mungkin ahli-ahli Taurat katakan ini tidak bisa, orangnya itu tidak cocok, dan caranya itu tidak sesuai dengan orang Yahudi punya atau orang Kristen punya. Tetapi banyak orang Samaria itu bertobat karena kesaksian wanita ini. Bukan hanya sedikit, bukan hanya 1-2 orang, banyak orang. Dia pergi ke kota dan dia jelaskan apa yang terjadi dan siapa yang dia jumpai. Berarti kesaksian pelajur itu penting. Ayat yang ke-39. Tuhan memakai seorang pelajur, seorang yang dianggap rendah, apalagi dia juga masih dari suku Samaria itu. Dia memakai orang ini sebagai orang kunci untuk mencapai kota itu. Kesaksian dia penting, tetapi dia bukan menjadi idol. Ya, Indonesian Idol kita senang kalau kita nonton itu di dalam TV. Begitu sering di dalam misi kita juga ada idolnya. Oh, nanti yang bersaksi, ini Bapak ini yang sudah bertobat dari latar belakang agama yang lain. Mari kita dengar ini, dia hebat. Ini sangat bahaya kalau kita angkat orang sehingga orang menjadi lebih penting dari Tuhan Yesus. Kesaksian pelajur ini penting, tapi kita bisa melihat orang Samaria tidak bertobat dan jadikan dia idol. Melainkan orang Samaria meminta Tuhan Yesus untuk tinggal dengan mereka. Ini yang berikutnya, sesudah mereka dengar kesaksiannya, orang Samaria katakan, sekarang kita mau belajar, kita mau lihat juga apa yang dia sampaikan kepada wanita ini. Masa dia tidak bisa jelaskan ini kepada kita? Ada KKR besar, ada seminar yang luar biasa. Mereka datang dan mereka minta dari sumber hidup itu, dari Mesias ini, kejelasan itu. Dan Tuhan mengabulkan permohonan permintaan itu. Karena itu dia katakan, aku harus pergi ke Samaria.
Tuhan tahu sebelum dia perjalanan ke Samaria bahwa dia mau ke kota itu. Dia mau berkhotbah di situ. Mungkin kalau kita pakai bahasa sehari-hari bahasa Indonesia sehari-hari bisa dikatakan dia mau mission trip ke Samaria dan dia mau buat KKR di sana. Tapi seandainya murid-muridnya tahu itu sebelum mereka berangkat, pasti mereka tidak ikut. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat perjanjian baru dan selidiki itu secara teliti, Tuhan tidak hanya punya beban untuk orang Yahudi, ya dia punya beban untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Samaria, dan nanti jemaat akan belajar itu lagi minggu depan sampai ke ujung bumi. Tuhan pergi ke sana, Tuhan pergi ke Samaria, Tuhan mengabulkan permintaan orang untuk tinggal dan mendengar firman Tuhan. Dan yang kita lihat, yang berikutnya yang kita lihat adalah banyak orang bertobat dan banyak orang percaya kepada perkataan Tuhan. Mereka dengar kesaksian wanita itu dulu, itu seperti buka pintu, buka wawasan, tapi sesudah itu mereka percaya karena perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan sendiri harus menjadi pusat misi ini. Jangan kita nanti pakai metode ini, rencana itu, yang metode ini yang lebih baik lagi dan ini begini-begini. Dasar itu yang penting tetap harus menjadi pusat yang penting. Dan ini perkataan Tuhan. Tuhan mau bahwa manusia percaya kepada Allah, percaya kepadanya karena perkataan itu. Nah, orang di Samaria katakan kesaksian itu tidak lagi terfokus kepada wanita itu. Wanita ini memang menolong mereka untuk bisa terbuka, tetapi ini dia hanya sebagian saja dari apa yang Tuhan kerjakan. Dan orang-orang percaya, mereka percaya karena mereka sendiri telah mendengar. Mereka katakan kepada wanita ini, "Hei, jangan kamu sombong ya, kami percaya bukan karena kamu ceritakan itu, tetapi kami telah mendengar sendiri." Itu kesempatan Tuhan Yesus bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan budaya Samaria, ya, dan orang percaya kepada firman-Nya. Dan mereka katakan, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus dialah benar-benar juru selamat dunia. Mereka menerima Tuhan Yesus bukan sebagai orang yang dari daerah Galilea, seorang Yahudi yang katakan dia adalah Mesias. Mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, Mesias yang mereka tunggu, yang mereka nantikan itu. Tidak lagi ada tembok pemisahan sukunya. Orang Samaria sulit percaya kepada orang yang dari latar belakang Yahudi. Kalau firman Tuhan sungguh-sungguh sentuh kita, itu latar belakang ini nanti tidak penting lagi. Firman Tuhan ini punya kuasa dan dia bisa rubah hati dan pikiran semua, termasuk kita, tetapi juga termasuk orang-orang Samaria. Ini luar biasa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 4. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di Samaria. Tetapi kita lihat Tuhan tidak berhenti. Kisah ini tidak satu kali terjadi dan sesudah itu tidak pernah ada misi di Samaria lagi. Kalau kita kembali ke masa kini, kita bisa lihat Tuhan juga sedang bekerja dengan luar biasa di antara suku-suku Samaria di Indonesia. Luar biasa apa yang Tuhan sedang buat di Indonesia. Kalau kita mengingat misalnya 30 tahun yang lalu, banyak suku yang beragama lain tidak pernah didoakan, tidak pernah dapat Injil dengan baik. Tetapi sekarang mulai satu gerakan di mana Tuhan membuka wawasan jemaat Indonesia untuk memperhatikan suku-suku Samaria di Indonesia.
Ada gerakan 127 suku terabaikan di Indonesia. Dan kita boleh ambil bagian dari situ. Satu suku yang dekat dengan kita, yang misalnya suku M di daerah sini, untuk kita gumuli ini supaya ini menjadi Samaria kita. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memang pekerjaan ini tidak bisa kita cari di internet. Kalau kita surfing di internet, cari bagaimana ada orang yang dari latar belakang yang lain yang bertobat, pasti kita tidak dapat itu. Karena itu terlalu bahaya. Tetapi Tuhan luar biasa. Dan saya rasa baru kita saksikan bagaimana Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bisa menyaksikan Injil di antara suku-suku Samaria di Indonesia. Karena coba lihat apa yang terjadi minggu yang lalu. Siapa yang presiden ini? Itu presiden yang nasional, yang terfokus, yang tidak fanatis, yang satu kali lagi memberi kesempatan untuk kita bisa bekerja dan kita bisa melayani. Luar biasa. Jangan kesempatan itu terlewatkan karena kita punya sikap dan kita pasang tembok kita dan kita tidak mau interaksi dengan mereka. Saya mau memberi satu contoh, itu contoh suku S di Kalimantan Barat. Saya baru kembali hari Rabu malam dari Kalimantan Barat, di mana saya mission trip dengan mahasiswa sekuler dari Malang, dan kami melayani satu suku S di Kalbar yang 100% Islam. Dan saya pernah ke sana, tapi waktu itu kami lebih terfokus kepada gereja Dayak, sehingga suku ini tidak terlalu tersentuh. Tapi kali ini kami datang dengan kami mau studi etnografi, mau belajar budaya, sekaligus mau mengadakan bakti sosial di sana, dan itu luar biasa. Saya juga agak takut pertama-tama karena tim saya itu untuk studi budaya ditempatkan di toko-toko dusun atau desa di sana. Yang satu toko itu kepala dusun, yang satu toko itu RT di sana, dan yang satu toko itu dukun di sana. Saya pikir luar biasa bagaimana itu anak saya yang tidak begini, tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pertama-tama mereka agak takut karena Nasrani, tetapi karena mahasiswa tinggal dengan mereka, bertanya tentang budaya mereka, makan dengan mereka, menikmati tidur dengan mereka, ke ladang bersama-sama dengan mereka. Sorenya kami mengadakan bakti sosial, belajar bahasa Inggris, main futsal dengan anak-anak, dan kami undang satu bisa dikatakan badan misi yang punya saringan air sebagai sarana untuk mencapai suku itu. Kami undang mereka untuk demo saringan air itu, karena di Kalbar yang tidak tahu itu air agak coklat sedikit dan air minum lebih sulit lagi. Dan orang di sana suku S dari suku Melayu itu tidak punya uang banyak, sehingga saringan air itu luar biasa. Semua saringan yang kami bawa itu 10, karena iman kami kurang, itu terjual. Kami hampir dimarahi karena hanya bawa 10. Kami bisa memberitakan Injil, ya, dan kami bisa melihat banyak orang mulai terbuka. Apa yang saya dengar dari mereka, ya, bagaimana mereka rindu, ya, juru selamat mereka itu luar biasa. Tetapi itu dengan cara mereka. Kami pergi sebagai orang yang tidak punya apa-apa, uang tidak punya, pengetahuan juga tidak, ya. Kami hanya bagi kasih aja dan belajar budaya, karena kami mau cari jembatan yang paling cocok untuk memberitakan Injil di sana.
Mereka di sana agak anti kalau kita datang sebagai orang Nasrani yang langsung katakan nanti kami mau bantu gini. Tidak, kita harus duduk dengan mereka, harus tidur di rumah mereka, harus makan dengan mereka, harus menjadi sahabat dengan mereka, baru mereka membuka diri. Sampai anak-anak saya itu diadopsi oleh dukun, oleh kepala dusun di sana sebagai anak mereka. Itu luar biasa. Saya sendiri juga saya pikir bagaimana boleh di daerah itu, tapi Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya. Saya tahu bahwa kita harus hati-hati, kita tidak mau mati konyol, tapi kalau Tuhan membuka pintu, itu kita perlu pergi dan kita perlu menantikan bahwa nanti orang mereka yang akan menyaksikan itu. Kita hanya seperti Tuhan Yesus menyaksikan Injil kepada satu orang saja, nanti dia punya wanita-wanita Samaria di sana. Dan Tuhan bekerja di sana. Karena kita mau bahwa nanti di takhta Tuhan itu ada banyak sekali orang Samaria. Dan kita bersama-sama dengan mereka memuliakan Tuhan. Untuk itu kita lagi mau introspeksi satu kali lagi, itu yang terakhir kalinya. Kita lihat apakah kita siap untuk misi Samaria di Indonesia. Apakah kita mau belajar, mau terbuka untuk itu. Dan saya mau sungguh-sungguh menantang Bapak, Ibu, Saudara dan diri saya juga. Mari kita menantikan tuainan yang besar. Mari kita harapkan bahwa Tuhan siapkan tuainan yang besar. Jangan kita hanya berpikir terlalu kecil. Jangan kita hanya berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja di gereja kita. Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi dan dia mau dari semua suku di Indonesia ada yang menyembah dia. Dan mari kita lihat bahwa begitu sering tuainan yang besar itu di daerah atau di antara orang yang kita tidak harapkan. Mari kita terbuka, tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan mau memakai kapasitas saya di mana? Tuhan mau saya doakan siapa? Suku yang mana yang saya sungguh-sungguh nantikan Tuhan bekerja? Tuhan mau dana misi saya untuk Samaria saya salurkan kemana? Dan mungkin Tuhan juga akan panggil dari gereja ini untuk pergi ke sana. Bisa jadi mission trip atau mungkin Tuhan nanti pakai Bapak Ibu untuk buka toko di sana atau buka cabang di sana atau apa, kita tidak tahu. Karena yang paling penting yang kita selalu pegang itu Soli Deo Gloria. Itu bahwa kita mau dengan segenap hati bahwa untuk seluruh kehidupan bahwa hanya Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria artinya bahasa Latin kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu penting sekali bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, satu gereja yang begitu diberkati oleh Tuhan, kita katakan Soli Deo Gloria, saya mau hidup untuk Tuhan, tetapi saya juga mau lakukan bagian saya untuk misi Samaria. Bisa lewat doa, bisa lewat dana, bisa lewat SDM, bisa lewat saya sendiri saja. Mari kita dengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh hidup masa kini di Indonesia. Kami bersyukur bahwa di dalam tantangan yang luar biasa, Tuhan juga melindungi kami. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bermisi di Samaria. Kami mau berdoa untuk diri kami, supaya yang Samaria yang Tuhan percayakan kepada kami, itu kami sungguh-sungguh kerjakan dengan baik. Baik lewat doa maupun lewat dana dan SDM-nya. Kami rindu Tuhan bahwa hati kami sensitif untuk mendengar suara-Mu. Karena kami mau hanya satu hal, Soli Deo Gloria.
Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.